Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Iftithahatul Fauza, NIM T 2018-5038. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat, ayat atau hadis yang menunjukkan tentang kewajiban sholat, hukum sholat 5 waktu, dan bacaan-bacaan yang terdapat di dalam sholat 5 waktu. Baik, yang pertama ada definisi atau pengertian dari sholat. Sholat secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni as-sholah. Sedangkan secara terminologi, sholat atau ibadah sholat yakni merupakan suatu ungkapan atau ucapan berupa doa dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun beberapa macam sholat wajib 5 waktu, yakni ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Untuk ayat atau hadis yang menerangkan tentang kewajiban sholat 5 waktu, yakni terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Kemudian terdapat satu ayat lagi di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Utslu ma uhiya ilaika min kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya bacalah apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, yakni Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya dengan mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah lainnya, dan Allah Maha mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Selain ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, terdapat juga beberapa hadis Rasulullah, yakni sebagaimana dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dan datuknya, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anak kecil kamu untuk melakukan ibadah sembahyang atau sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah anak-anak kalian apabila mereka telah mencapai usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kemudian ada satu hadis lainnya yang diriwayatkan dari Abu Suriyah bin Mu'abad al-Juhaini radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah sholat pada anak-anak kalian jika telah memasuki mereka pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka meninggalkan sholat apabila telah berusia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Adapun hukum-hukum sholat 5 waktu, yakni sholat 5 waktu
hukumnya fardu ain, yakni wajib dilaksanakan bagi setiap muslim ketika mereka telah memasuki usia dewasa atau akil baligh, kecuali bagi mereka yang berhalangan. Salat fardu atau salat wajib menurut hukumnya terbagi atas dua golongan. Yang pertama ada fardu ain, yakni salat yang diwajibkan kepada setiap manusia, yang di dalamnya termasuk salat 5 waktu dan salat Jumat bagi para kaum lelaki. Kemudian yang kedua ada fardu kifayah, yakni diwajibkan atas seluruh umat muslim, namun akan gugur dan menjadi sunnah apabila telah dilaksanakan oleh sebagian umat muslim yang lain, dan yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah. Kemudian bacaan-bacaan yang terdapat di dalam sholat wajib 5 waktu, yakni yang pertama niat serta mengangkat kedua tangan ke atas. Nah, niat di sini yakni kita ketika telah memasuki waktu sholat, misalnya sholat subuh. Nah, di sana kita sebagai umat muslim wajib membaca niat sebelum melaksanakan sholat. Misalnya niat untuk sholat subuh dengan membaca usolli fardhos subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan dada khusus untuk perempuan dan sejajar dengan telinga khusus untuk laki-laki. Nah, kemudian setelah takbiratul ihram dilanjutkan dengan membaca ta'awud dan membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah-surah pendek yang terdapat di dalam Al-Quran, dan sebagian telah dihafalkan. Kemudian setelah takbiratul ihram dilanjutkan dengan ruku dengan tumakninah. Nah, dalam kegiatan ruku ini bacaan yang dibaca di dalamnya yakni subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali secara tumakninah. Kemudian dilanjutkan dengan i'tidal sambil membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, kemudian setelah i'tidal dilanjutkan dengan sujud dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian setelah sujud dilanjutkan dengan duduk di antara 2 sujud dengan membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, kemudian setelah melakukan duduk di antara 2 sujud dilanjutkan dengan tahiyat pertama.
bacaan tahiyat pertama yakni at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadiyas sholihin, hingga akhir. Kemudian dilanjutkan dengan tahiyat atau tasydud akhir. Nah, dalam tahiyat atau tasydud akhir ini posisi duduk yang disebut dengan duduk tawarruk. Dengan melanjutkan hingga fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian yang terakhir dilanjutkan dengan membaca salam sambil menengok ke kanan dan ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.